Pemirsa, tim independen Polri mengakui kebenaran pertemuan antara koordinator Kontras Haris Azhar dan dengan terpidana mati yang telah dieksekusi Freddy Budiman, termasuk mengakui pesan berantai yang disampaikan Haris Azhar di media sosial merupakan pernyataan Freddy Budiman yang sebenarnya. Lalu siapa aparat yang membackingi Freddy Budiman selama ini? Tim independen bentukan Mabes Polri yang beranggotakan pengawas internal Polri serta unsur eksternal seperti Hendardi dari Star Institute, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti, dan pakar komunikasi Effendi Ghazali baru saja selesai mengunjungi LP yang pernah dihuni terpidana mati yang telah dieksekusi Freddy Budiman. Mereka mendatangi LP Batu dan LP Pasir Putih Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa hingga Rabu pekan ini. Tim memastikan benar terjadi pertemuan antara gembong narkoba Freddy Budiman dan koordinator Kontras Haris Azhar di LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah 2014 silam. Kepastian ini diperkuat rekonstruksi pertemuan dan keterangan para saksi seperti tempat duduk dan sejumlah pihak yang hadir pada pertemuan itu. Di antaranya adalah kepala LP, petugas LP, serta beberapa tahanan yang turut hadir dalam pertemuan. Tim juga meyakini testimoni yang disebarkan Haris Azhar di media sosial pada 28 Juli lalu sama seperti yang disampaikan Freddy Budiman kepada Haris Azhar. Kepastian pengakuan Freddy itu salah satunya berdasarkan pengakuan terpidana kasus pembunuhan John Refrake. Tak hanya itu, tim juga menemukan data baru di LP Nusa Kambangan. Namun tim independen enggan mengungkapkannya dan hanya akan merekomendasikan Mabes Polri menindaklanjuti temuan baru itu. Haris sendiri mengaku sedikit lega ketika Polri memutuskan menghentikan sementara pengaduan Mabes Polri, TNI, dan BNN yang melaporkannya atas penyebar luasan informasi tidak benar di media sosial. Saya menganggap bahwa jika saya dilaporkan ke proses hukum, terus dipidanakan misalnya gitu, saya akan hadapi. Saya sudah membatalkan rencana saya keluar kota, keluar negeri, hanya untuk fokus dalam proses ini. Saya tidak takut dengan itu semua, tapi saya tetap keberatan karena menurut saya yang penting direspon lebih lanjut adalah soal informasi dari Freddy Budiman. Postingan Haris Azhar di media sosial yang diberi judul "Cerita Busuk dari Seorang Bandit Freddy Budiman" berisi bagaimana Freddy menjalankan bisnis narkobanya dengan backingan aparat keamanan dari mulai Polri, TNI, hingga BNN. Freddy mengaku telah menyetorkan uang 450 miliar rupiah kepada pejabat BNN dan 90 miliar rupiah ke pejabat Mabes Polri. Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy lebih dulu menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari Cina. Oknum aparat tersebut Freddy meminta keuntungan kepada Freddy dari 10.000 hingga 30.000 per butir. Freddy tak pernah menolak sebab ia tahu harga dari pabrik narkoba di Cina hanya 5.000 rupiah per butir. Sehingga dengan modal 10 miliar rupiah, Freddy bisa meraup untung triliunan rupiah. Karena harga satu butir narkoba di pasaran berkisar 200.000 hingga 300.000 rupiah. Freddy bahkan mengaku pernah difasilitasi mobil TNI Bintang 2 dari Medan menuju Jakarta dengan bagian belakang penuh narkoba. Pengakuan Freddy ini diperkuat dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai aliran dana 3,6 triliun rupiah terkait jaringan Freddy Budiman. Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk mengungkapkan oknum pejabat di Polri, TNI, dan BNN yang turut menikmati uang haram almarhum Freddy Budiman. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, bahwa memang testimoni Freddy Budiman kepada Haris Azhar memang diakui benar adanya. Lalu lantaskah
dari dari hasil investigasi tersebut bisa terkuak fakta sebenarnya siapa oknum yang terlibat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang telah hadir. Bersama kami di studio ada Pak Hendardi, anggota tim pencari fakta Polri. Selamat malam Pak Hendardi. Selamat malam. Selamat datang di JAK TV. Kemudian ada Pak Slamet Pribadi, Kabag Humas BNN. Selamat malam Pak Slamet. Ya, malam. Ya, Anda dapat bergabung bersama kami di obrolan petang hari ini di akun Twitter resmi kami di @jaktvcom dengan hashtag kicauan Freddy Benar. Kami terlebih dahulu ke Pak Hendardi, Pak Slamet, ya, terkait juga dengan hasil investigasi. Memang nyatanya benar diakui bahwa pertemuan Freddy Budiman dengan Haris Azhar ini benar terjadi. Terus pertanyaan berikutnya yang muncul di benak masyarakat, apakah dari hasil tersebut sudah bisa terkuak siapa oknum sebenarnya yang terkait dalam aliran dana Freddy Budiman? Ya, ini masih awal-awal, Mas. Okay. Kami baru bekerja kira-kira 1 minggu, ya. Tapi pertama memang sekalipun simultan kami bekerja mencari informasi di berbagai sektor, berbagai tempat, tetapi Nusa Kambangan adalah yang utama buat kami. Karena begini, sebetulnya kan ini bermula dari pernyataan Freddy Budiman yang disampaikan pada Haris Azhar, kemudian disampaikan ke media sosial. Betul. Pernyataan itu sendiri atau kesaksian itu sendiri, itu boleh saya katakan bahwa sangat sumir sebetulnya, ya, sebagai fakta. Karena dia tidak menyebut nama, misalnya, tidak menyebut kesatuan di mana pangkat jabatan atau ini semacam itu, ya, kecuali misalnya TNI Jenderal Bintang 2, banyak Jenderal Bintang 2. Jadi sangat sumir boleh dikatakan itu fakta. Nah, fakta yang sangat sumir itu ditambahi lagi bahwa kenyataan Freddy Budiman sudah tidak ada, ya. Kalau ada masih lebih mudah kami konfirmasi, tentu saja. Ya, jadi ini berangkat dari itu. Di lain sisi harus dilihat bahwa persoalan ini ekspektasi masyarakat terhadap tim semacam ini juga besar. Betul. Yang kedua juga bahwa masyarakat sendiri dengan juga ada kenyataan fakta lain adalah masyarakat juga dengan informasi semacam ini hampir tidak ada yang menolak mentah-mentah atau bahkan menerima tanpa reserva. Memang menunjukkan ada problematika di dalam penegakan hukum, ya, penegak hukum atau aparat penegak hukum dalam ini. Itu sudah ada di benak masyarakat. Nah, dalam komposisi itulah tim bekerja. Nah, pertama-tama memang kita telusur dulu pernyataannya, benarkah pernyataan Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar itu, ya, dan itu apakah itu benar, dan Baik. sudah kami cek dan itu benar memang pada kenyataannya, ya, dan kemudian apa dengan saksi-saksi dan sebagainya, itu kami cek semua. Baik, Pak Hendardi, kalau Anda mengatakan bahwa ini terlalu dini untuk menyimpulkan siapa oknum yang terlibat dalam hal itu, apa yang perlu dibutuhkan lagi oleh tim investigasi untuk menguak sebenarnya siapa oknum yang benar disebutkan Ya, dalam... tentu saja terlalu dini, karena kami baru ini kan bahwa benar ada pernyataan itu. Ya, setelah benarkah saksi-saksi itu? Ada nggak keterangan yang terlewat dari Freddy Budiman atau terlebih atau semacam itu? Ya, itu kan dari situ baru kami bisa beranjak ke beberapa informasi lain. Gitu yang ini. Ya, dan juga tapi simultan dengan itu sebenarnya kami juga mencari keterangan misalnya dari adik atau kakak Freddy Budiman, dari perkara-perkara yang pernah berkaitan dengan kerjasama aparat dengan Freddy Budiman, itu kami telisik semua. Jadi ibaratnya karena informasi yang minimal ini, ya, yang sumir, kami harus menyapih dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ekor ke kepala, kepala ke ekor. Baik. Semua kami harus sapih. Pak Hendardi, nanti saya tagih koordinasi Polri dengan BNN begitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu informasi terkini terkait juga dengan kemarin beberapa waktu lalu PPATK telah menyerahkan laporan temuan begitu kepada BNN dan menyerahkan penyelidikan kepada BNN. Informasi terbaru apa yang didapat dari laporan keuangan dari PPATK tersebut, Pak Slamet? Sebetulnya soal 3,6 triliun ini sudah kita rilis antara BNN dengan PPATK sejak bulan April. Oke. Karena laporan hasil analisis transaksi keuangan itu diserahkan kepada BNN itu sekitar bulan Maret. 3,6 triliun itu adalah hal yang berbeda dengan Freddy. Sama sekali tidak ada hubungan. Bukankah PPATK telah mengatakan bahwa 3,6 triliun itu merupakan perputaran dari hasil peredaran narkoba begitu, Pak? Kalau narkotika belum. Betul.
Kalau 3,6 triliun itu berhubungan dengan narkotika, itu betul. Tapi kalau dihubungkan dengan Freddy, itu belum bisa disimpulkan. Tapi apakah PPATK tidak memberikan data secara real terkait aliran dana, maksudnya dari transfer ke sini, karena laporan itu begitu lengkap adanya diserahkan oleh PPATK, Pak Slamet? Yang namanya laporan hasil analisis transaksi keuangan itu ada keluar, ada masuk, ada indikasi transaksi yang mencurigakan baik pengirim maupun penerima, baik profil simpanan maupun profil penyimpan. Saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh BNN. Biasanya kasus seperti ini itu memakan waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Oke, apakah instrumen laporan dari PPATK belum mencukupi untuk menguak data? Lalu dibutuhkan instrumen apa lagi yang BNN butuhkan untuk menguak oknum tersebut? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Slamet, karena kita harus break sejenak. Pemirsa, ada berita petang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan petang hari ini, dan kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi bersama kami di akun Twitter resmi kami @jaktivikom dengan hashtag kicauan Freddy Benar. Kemudian Pak Slamet, ini terkait juga dengan aliran dana itu ya, apakah 3,6 triliun itu bukan hal yang sedikit begitu? Itu terinci benar datanya berapa orang yang terlibat, itu sudah lengkap ya? Lengkap. Apakah itu sudah cukup untuk menentukan siapa oknum, atau justru mungkin ada instrumen lain yang dibutuhkan BNN dalam penyelidikan? Kalau dari sisi instrumen sudah cukup. Oke. Tinggal apalagi yang dibutuhkan BNN? Butuh waktu, ketelitian. Tadi Anda sudah menyebut 1 hingga 2 tahun. Apakah itu waktu yang tidak cukup lama untuk menentukan siapa oknum yang terlibat? Ya, memang begitu. Kasus tipikor, kasus tindak pidana pencucian itu kan white collar crime. Kejahatan yang luar biasa. Lawan kita itu bukan orang yang sembarangan. Ketika kita mencuit saja soal inisial saja, dia langsung ada semacam perlawanan, keburu diblokir, keburu diambil lah. Sementara ini kita belum. Tapi yang jelas transparansi kita kepada publik 3,6 itu betul berhubungan dengan soal narkotik. Ada sedikit soal judi online. Nanti kita evaluasi dengan kepolisian. Baik. Pak Hendardi, ini perlu ada sinergisitas antara Polri dengan BNN. Polri sudah membenarkan bahwa ada pertemuan Freddy dengan Haris, kemudian BNN sudah mengumpulkan data terkait aliran dana yang memang ada aliran narkoba, narkotika begitu. Soal tapi narkotika, BNN belum bisa menentukan siapa oknumnya. Paling tidak bisa berkoordinasi. Apakah pihak polisian akan melakukan koordinasi dengan BNN? Meskipun ini penyidikannya baru sebentar begitu ya, belum bisa. Mulai bulan Maret. Oke, Ya, Maret. Pak Hendardi. Dari sejak hari pertama kami berkoordinasi sebetulnya dengan BNN maupun dengan TNI, tetapi memang masing-masing tim memiliki fokus sendiri-sendiri. Ya, seperti kami di Mabes Polri, tentu saja memiliki fokus soal ucapan atau fakta di mana, bukan fakta tapi pernyataan di mana ada 90 miliar yang ke pimpinan atau petinggi Mabes Polri misalnya. Ya, itu yang kami coba cari, telusur ke situ. Nah, bahwa ada kerjasama tentu saja. Soal dengan PPATK, saya kira Pak Kapolri juga kalau saya salah tidak tadi pagi atau tadi pagi bertemu dengan pimpinan PPATK, dan saya kira itu akan diteruskan oleh tim untuk bertemu juga dengan PPATK. Saya kira juga akan data yang sama akan disampaikan kepada kami juga ya, dan itu akan kami analisis juga. Pak Irwasum juga sering komunikasi dengan tim internal kita. Baik, yang belum dilakukan Polri adalah memeriksa mantan Kalapas yang waktu itu menangani Freddy begitu ya. Pak Sitinjak. Terlebih BNN sudah melakukan pemeriksaan begitu. Pak Sitinjak sudah kita periksa. Oke, apa informasi yang diperoleh dari informasi yang didapat oleh BNN kepada Pak Sitinjak saat itu sudah diumumkan. Pertama, memang benar di hari libur Isa Al-Masih itu ada anggota BNN datang ke sana. Tapi bukan ada perintah soal mencopot CCTV, tapi hanya berkoordinasi. Kenapa ada CCTV tidak berkoordinasi dengan kami yang di BNN? Itu aja yang kemarin. Baik, Pak Hendardi, kalau memang menyimpulkan oknumnya itu terlalu dini terkait temuan Anda begitu, lalu informasi apa lagi yang dibutuhkan, aspek apa lagi yang dibutuhkan terkait
penguakan oknum sebenarnya begitu. Ya, seperti saya katakan tadi dari awal bahwa ini kan Ya. faktanya sumir ya. Jadi kami menyapih gitu kan. Nah, dalam rangka menyapih dari mana-mana ini, termasuk kami sangat berharap bahwa publik atau juga akan bekerja sama dengan Kontras ya. Informasi yang mereka ada itu bisa disampaikan atau bisa bisa diserahkan, bisa diberikan pada kami, sehingga mana yang relevan akan kami pergunakan. Relevan dengan Freddy Budiman ini ya, cuitan Freddy Budiman ini akan kami pergunakan juga. Itu cara tim pencari fakta ya begitu ya, ketika memang petunjuknya sangat minimal atau apa, kami harus menyapih dari mana-mana informasi, termasuk dari masyarakat sendiri. Dan kalau masyarakat sendiri hanya kemudian menuntut tapi tidak juga memberikan info-info yang berkaitan dengan itu, yang tahu tapi tidak tidak mudah juga buat kami untuk memperoleh informasi. Kendati begitu, kami bekerja keras untuk ini. Karena itu kami perlu ke Nusa Kambangan, adiknya Freddy Budiman atau kakaknya juga. Ya. Kami ini kan di LP Salemba, beberapa orang kami ini kan yang ada kaitannya itu, termasuk menelisik ya dari misalnya kasus-kasus Freddy Budiman dulu yang bekerja sama dengan aparat dan aparatnya ada dihukum pecat dan sebagainya. Itu kami trace lagi. Baik. Walaupun itu aparat Polda, tapi mungkin aja ada tali temalinya dengan ini di Mabes Polri dan sebagainya, kami jalankan. Itu. Baik, terima kasih Pak Hendardi, terima kasih Pak Slamet. Sayang sekali waktu kita terbatas. Harapannya tidak hanya sebatas penyelidikan penyalahgunaan wewenang masing-masing institusi, tapi juga semua kasusnya terbongkar. Terima Kita kasih. buka seluas-luasnya. Baik, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Pak Hendardi. Dan